Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Decision Tree untuk prediksi risiko anemia pada remaja putri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila Arofik dengan NIM 2403 1554128. Saya Diva Izaman Setika dengan NIM 240315542117. Saya Safira Rahmani Lukito dengan NIM 2403 1554219. Nah, apa sih anemia itu? Anemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan rendahnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah, sehingga tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi, kehilangan darah kronis, penyakit kronis, atau gangguan genetik, dan dapat menimbulkan gejala seperti kelelahan, kelemahan, pecahnya kulit, dan sesak napas. Nah, kemudian tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem klasifikasi resiko anemia pada remaja putri dengan menggunakan algoritma decision tree yang dibangun secara manual tanpa menggunakan pustaka pembelajaran mesin eksternal seperti scikit-learn. Sistem ini dibuat dalam lingkungan Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python dan dilengkapi antarmuka input interaktif berbasis IP-Widgets. Proyek ini bersifat edukatif dan eksperimental dengan menggunakan data simulasi yang menyerupai kondisi nyata. Beberapa atribut yang digunakan dalam data mencakup durasi haid, kualitas konsumsi makanan, gejala seperti lemas atau berat badan turun, usia, serta riwayat keluarga. Sistem ini tidak ditujukan untuk diagnosis medis, melainkan sebagai alat pembelajaran dan peningkatan kesadaran akan faktor risiko anemia. Untuk selanjutnya ada struktur data. Struktur data utama yang digunakan adalah pohon keputusan, yaitu decision tree. Pemilihan struktur ini karena pohon keputusan memungkinkan proses klarifikasi dilakukan secara eksplisit melalui logika if else yang mudah dipahami. Bahkan oleh pengguna non teknis, selain itu metode ini tidak memerlukan asumsi distribusi data dan mampu menangani data kategori maupun numerik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya termasuk kemudahan interpretasi dan proses pelatihan yang cepat untuk dataset kecil. Namun metode ini juga memiliki kekurangan seperti kerentanannya terhadap overfitting dan performa yang kurang optimal dibanding metode ensemble seperti random forest. Selanjutnya ada prediksi hasil klarifikasi algoritma decision tree. Dalam proyek ini menggunakan Gini index untuk impurity proses, yaitu yang pertama hitung Gini, yang kedua pilih fitur terbaik, yang ketiga split data, yang keempat rekursi hingga homogen, yang kelima dan yang terakhir prediksi telusuri pohon. Fungsi utama dalam program, yaitu ada Gini data untuk menghitung impurity, ada split data future value untuk memisahkan data, lalu ada base split data untuk membangun pohon secara rekursif, lalu yang terakhir ada predict tree sample, yaitu prediksi hasil klasifikasi. Lalu ada hasil visualisasi pohon keputusan. Sistem ini dikembangkan dalam Google Colab menggunakan Python 3 dan visualisasi antarmuka input dibangun dengan IP widgets. Dataset simulasi disimpan dalam file data anemia.csv dan terdiri dari berbagai fitur yang relevan dengan risiko anemia. Model kemudian dievaluasi dengan membagi data menjadi 70% data latih dan 30% data uji. Berdasarkan hasil pengujian, akurasi model mencapai sekitar 83%, meskipun dapat bervariasi tergantung pada pembagian data acak. Lalu, sistem dilengkapi antarmuka prediksi yang memungkinkan pengguna memasukkan data secara interaktif dan melihat hasil klasifikasinya. Lalu, proyek ini juga tersedia secara terbuka di GitHub melalui akses kode yang ada di sebelah sini. Terima kasih. Lalu, setelah ini kami akan menjelaskan eh, tentang kodenya. Aku sudah jelaskan. Ada yang pertama ini, kode ini digunakan untuk menghapus file lama bernama data-anemia.csv, lalu buat ulang data tersebut dengan data baru berisi informasi tentang gejala dan risiko anemia pada remaja putri. Ini import OS. Ini digunakan untuk mengimpor modul OS yang berguna untuk operasi sistem seperti cek dan hapus file. Lalu yang ini, if ospatexis data anemia.csv, os remove data anemia csv, print file lama dihapus. Ini untuk mengecek apakah file data anemia csv sudah ada di direktori saat ini. Jika iya, maka file tersebut dihapus menggunakan OS remove. Lalu untuk menampilkan pesan lama
telah dihapus. Lalu yang ini, with open data anemia CSV as F-rate, itu digunakan untuk membuka file baru bernama data anemia.csv dalam mode tulisan W. Artinya, kalau file belum ada, maka harus dibuat. Kalau sudah ada, ditimpa. Makanya tadi dihapus dulu agar bersih. Data ditulis dalam format CSV, splitted values. Baris pertama adalah header, nama kolom. Lalu ada durasi mens, atau lama menstruasi, ada konsumsi, konsumsi zat besi, ada lemas atau keluhan lemas, berat badan turun, indikasi jika ada penurunan berat badan. Lalu ada usia responden, riwayat keluarga, apakah ada riwayat anemia di keluarga, lalu sleep kurang atau kualitas tidur. Lalu ada resiko, label target tinggi, sedang atau rendah. Baris-baris berikutnya adalah data contoh yang akan digunakan untuk melatih dan menguji algoritma decision tree. Lalu ini ada print file data anemia CSV berhasil diperbarui. Ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa proses pembuatan file CSV telah berhasil. Lalu ada step 2, decision tree function. Load data from CSV file path. Ini digunakan untuk membaca data dari file CSV yang mengubahnya menjadi list of dictionary. Lalu ada Gini data, yang ini. Itu untuk menghitung impurity atau tidak kesempurnaan klasifikasi dengan Gini index. Nilai Gini sama dengan 0 jika semua data dalam satu kelompok kelas. Semakin tinggi nilainya, semakin tidak murni. Lalu yang ketiga ada split data. Ini digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian. Left data dengan future lebih dari sama dengan value. Lalu ada right data dengan future kurang dari sama dengan value. Lalu ada yang keempat, def best split data. Digunakan untuk mencari split atau pembagian data terbaik. Digunakan juga untuk mengevaluasi semua fitur, durasi, konsumsi, dan lainnya. Untuk setiap nilai unik dalam fitur, dihitung impurity gabungannya. Lalu digunakan juga untuk menyimpan fitur terbaik dengan impurity terkecil. Lalu yang kelima ada def blood tree, fungsi rekursif untuk membangun pohon keputusan. Jika semua data punya label yang sama, return label atau daun pohon, jika kedalaman terlalu besar atau lebih dari sama dengan 4, atau terlalu sedikit, return label mayoritas, kalau bisa disebut rekursif buat subpohon kiri dan kanan. Lalu ada predict yang sebelah sini. Ini digunakan untuk prediksi terhadap data input atau sampel berdasarkan tree. Jika not berupa string atau label, maka return. Jika not berupa dictionary, telusuri ke kiri atau ke kanan. Lalu ada evaluate, eh, untuk digunakan untuk mengecek data, lalu split menjadi data latih dan data uji. Digunakan juga untuk membangun tree dari data latih, lalu menghitung akurasi prediksi pada data uji. Lalu yang kedelapan ada def print tree. Eh, ini digunakan untuk visualisasi struktur pohon secara teks. Ini kita jalankan dulu. Lalu ada step 4 prediksi manual dengan si leader dan breakdown. Lalu ada step keempat, yaitu prediksi manual dengan silinder dan drop down. Nah, kode ini tuh digunakan untuk membuat drop down saat melakukan prediksi. Jadi ini ada konsumsi, ada lemas atau turun berat badan, usia, riwayat, dan sleep kurang tidur. Nah, ini jadi outputnya seperti ini. Ini bisa diisi seumpama durasi mensnya adalah 20 hari. Lalu ada konsumsi. Konsumsi ini maksudnya adalah konsumsi zat besi dan yang lain-lain itu kadang. Kita coba isi kadang. Lalu ada keluhan lemas. Kita isi sering lemas. Lalu ada penurunan berat badan. Ini ada pilihannya tidak turun, kurang turun, atau sering turun. Coba kadang turun. Lalu ini usianya kita pakai di 26 tahun. Ada riwayat, ini riwayat keluarga. Ada riwayat dan tidak ada. Itu tidak ada. Lalu kualitas tidur. Ini ada sering kurang tidur, kadang kurang tidur, ada cukup tidur. Nah, setelah kita isi, lalu kita jalankan step 5-nya. Kita jalankan step 5-nya. Ada def predict not row. Fungsi rekursif untuk prediksi hasil dari decision tree-nya. Ini digunakan untuk memprediksi apa yang telah kita isi tadi di step 4-nya. Kita jalanin ya. Akan keluar hasil prediksi resiko anemianya. Rekursinya tinggi. Segera periksa ke dokter. Seperti itu. Sekian. Kan nggak tahu kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari semua ini yaitu fungsi ini adalah implementasi manual decision tree
traversal, ia sangat berguna ketika kamu membuat pohon keputusan sendiri tanpa library eksternal seperti Sklearn. Kode ini sudah cukup robust, ada validasi jika struktur node rusak, ada feedback prediksi yang rumah pengguna, dan bisa pakai dalam sistem interaktif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.